Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisa sistem pembelian barang dagang toko Mutiara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan. Yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi sebagai pengganti ujian akhir semester atau UAS semester 4, jurusan Sistem Informatika Akuntansi. 2. Merancang aplikasi pembelian dan pengadaan barang yang dapat membantu proses pembelian lebih efektif dan efisien. 3. Membantu aplikasi yang dapat menghasilkan laporan pembelian barang lebih cepat dan tepat. Untuk awalan kita masuk ke latar belakang masalah. Toko Mutiara adalah salah satu perusahaan yang menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan berputarnya waktu, membuat Toko Mutiara semakin berkembang. Bukan tidak mungkin jika Toko Mutiara menemui sejumlah masalah dalam proses transaksi penjualan dikarenakan persediaan yang tidak dapat memenuhi sebuah transaksi penjualan. Mengingat proses pembelian persediaan barang toko Mutiara tidak memiliki sistem pengolahan persediaan yang baik, masalah seperti ini tentunya berakibat terjadinya kekosongan persediaan barang di saat barang tersebut dibutuhkan untuk dijual atau terjadinya penumpukan persediaan barang dikarenakan perputaran barang yang lambat. Berdasarkan masalah di atas, maka toko Mutiara membutuhkan aplikasi yang dapat digunakan pada bagian pembelian untuk membantu melakukan pesanan pembelian. Sehingga dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu toko Mutiara, khususnya bagian pembelian dan gudang dalam melakukan pengolahan barang yang sudah mencapai stok minimal, sehingga pemesanan barang kepada pemasok menjadi tepat waktu dan tidak sampai terjadi kekosongan barang. Jadi di sini kelompok kami mencoba untuk mengolah sistem persediaan barang toko Mutiara sehingga menjadi lebih praktis dengan komputerisasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan persediaan barang yang up to date. Metode yang digunakan adalah metode FIFO dikarenakan kebutuhan barang selalu up to date. Di samping itu, keterbatasan gudang juga mempengaruhi. Barang yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak terlalu sering terjadi perpindahan barang yang membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Semua kegiatan tersebut akan menghasilkan laporan persediaan yang digunakan untuk melakukan proses pemesanan ke supplier jika terdapat stok persediaan umum. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Yang pertama yaitu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam analisa ini adalah dengan metode wawancara dan observasi. Yang kedua, metode pengembangan software. Metode pengembangan software yang kami gunakan dalam kasus ini adalah metode waterfall, yaitu sistem engineering, analisis, desain, kode, testing, dan maintenance. Berikutnya yaitu fase atau tahapan yang terjadi pada model waterfall adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap investigasi. Pada tahap investigasi akan terjadi proses seperti A. Inisialisasi. Terjadi proses seperti perencanaan manajemen, kebutuhan, serta potensi dari user. B. Definisi formal. Dilakukan definisi tujuan, motivasi, ruang lingkup, batasan, kendala, dan strategi. Selain itu, pada definisi formal juga dilakukan verifikasi permasalahan sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kebutuhan yang baru.
Berikutnya C. Uji kelayakan yang terdiri dari 1. Uji kelayakan teknis, merupakan uji terhadap ketersediaan hardware dan software. Yang kedua, uji kelayakan ekonomis, yaitu menilai apakah manfaat yang didapat dari pengembangan software akan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, uji kelayakan operasional. Uji kelayakan yang berkaitan dengan kemampuan orang yang bekerja dalam sistem untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang telah ditentukan. Yang keempat, uji kelayakan organisasi, menilai kesiapan perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan penjualan, pemasaran, dan sistem keuangan berbasis web, e-commerce system. Kedua yaitu tahap analisa. Dalam tahap ini, sistem yang akan dibangun diselaraskan dengan kebutuhan user atau pengguna. Pada tahap ini terjadi proses seperti A. Determine requirement atau penentuan kebutuhan. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari sistem yang telah ada, serta menentukan kebutuhan struktur dan menghilangkan redundansi. B. Requirement analysis atau analisis kebutuhan. Terdiri dari analisis kebutuhan fungsional dan performa atau kinerja. C. Menghasilkan desain sistem alternatif. D. Membandingkan alternatif desain sistem yang dihasilkan. Dan E. Merekomendasikan alternatif terbaik kepada klien. Yang ketiga, tahap desain. Tahap menentukan bagaimana sistem mencapai tujuan yang telah didefinisikan sebelumnya. Tahap ini terdiri dari A. User interface design, meliputi tampilan, form, report, dan dialog desain. B. Data design, merupakan proses desain elemen struktur data. C. Proses desain, merupakan desain program prosedur sistem. 4. Tahap implementasi. Pada tahap ini terjadi beberapa hal seperti A. Evaluasi hardware, software, dan jasa. B. Modifikasi dan pengembangan software. C. Dokumentasi yang merupakan mekanisme komunikasi utama selama proses pengembangan. D. Konversi data. Pada proses ini terjadi perbaikan dan penyaringan data yang tidak diinginkan dan konsolidasi data. Yang E. Testing atau uji coba. Pada proses ini dilakukan uji coba dan debugging software. F. Training atau pelatihan sistem software yang telah terbentuk. G. Konversi, yakni proses pergantian dari sistem lama ke sistem baru. Proses konversi dapat dilakukan melalui 4 macam cara, antara lain 1. Paralel strategi, pilot strategi, phase strategi, dan plug strategi. 5. Tahap pemeliharaan atau maintenance. Pada proses ini terjadi modifikasi software, perbaikan error atau umpan balik dari user terhadap software yang telah mereka gunakan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan metode pengembangan software. Software adalah suatu program komputer, prosedur, data, dan semua dokumentasi yang berhubungan operasi pada sistem komputer. Dengan kata lain, software merupakan kumpulan dari objek membentuk konfigurasi yang di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Menurut IEEE, pengembangan software atau software engineering adalah aplikasi sistematik, disiplin, pendekatan kuantitatif untuk pengembangan, operasi, dan pemeliharaan dari software. Dengan kata lain, software engineering merupakan sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak atau software yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, spesifikasi sistem, hingga pada tahap pemeliharaan sistem setelah digunakan, dengan tujuan untuk membuat perangkat lunak yang tepat dengan metode yang tepat. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan software yaitu yang pertama, produk dan software terdiri dari program, dokumen, data. Kemudian yang kedua, proses pengembangannya yang terdiri dari proses manajemen dan proses teknikal. System Development Life Cycle atau SDLC merupakan beberapa tahap pengembangan pemantauan produk dari perangkat lunak. Contoh dari SDLC antara lain model waterfall, model V,
model spiral, prototyping, dan lain-lain. Sedangkan proses manajemen dalam pengembangan software lunak terdiri atas manajemen proyek, konfigurasi manajemen, dan quality asuransi manajemen, dan proses teknikal merupakan metode yang diaplikasikan pada tahap tertentu dalam pengembangan software yang di dalamnya termasuk metode analisis, metode desain, metode pemrograman, dan metode testing. 3 elemen kunci dalam pengembangan software yaitu metode, analisis kebutuhan sistem dan software, kemudian yang ketiga desain struktur data. Desain software sesungguhnya adalah proses multi-step atau proses yang terdiri dari banyak langkah yang memfokuskan pada 3 atribut program yang berbeda, yaitu struktur data, arsitektur software, dan rincian prosedur. Sebelum membedakan, definisi dari pengembangan software dan pengembangan sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode. Metode software engineering memberikan teknik-teknik bagaimana membentuk software, terdiri dari serangkaian tugas seperti perencanaan dan estimasi proyek. Software merupakan bagian terbesar dari sistem, sehingga pekerjaan dimulai dengan cara menerapkan kebutuhan semua elemen sistem dan mengalokasikan sebagian kebutuhan tersebut ke software. Pandangan terhadap sistem adalah penting, terutama pada saat software harus berhubungan dengan elemen lain seperti hardware, software lain, dan database. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan sistem dan software merupakan suatu proses pengumpulan kebutuhan software untuk mengerti sifat-sifat program yang dibentuk. Software engineering atau analisis hasil harus mengerti fungsi software yang diinginkan, performance, dan interfase terhadap elemen lainnya. Hasil dari analisis ini didokumentasikan dan ditinjau bersama klien. Kemudian desain struktur data. Desain software sesungguhnya adalah proses multi-step atau proses yang terdiri dari banyak langkah yang memfokuskan pada 3 atribut program yang berbeda, yaitu struktur data, arsitektur software, dan rincian prosedur. Kemudian 3 metode dalam pengembangan software yang secara luas digunakan, yaitu yang pertama System Development Life Cycle atau SDLC adalah proses pengembangan di mana keseluruhan proses pengembangan sistem dilakukan melalui proses multi yang bisa dipakai lagi. Dalam hal ini bila perlu, pada semua kasus, alat-alat bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Kemudian yang kelima, testing dan turnover. Karena proses RAT menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Keunggulan dan kelemahan model RAT adalah yang pertama, keunggulan waktu pengembangan software yang lebih atau sangat singkat. Kemudian yang kedua, biaya yang relatifnya murah. Kemudian berikutnya adalah kelemahan dari model RAT ini adalah tidak cocok untuk proyek berskala besar. Kemudian yang kedua, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak penuh. Yang ketiga, sistem tidak bisa dimodularisasi, tidak cocok untuk model. Kemudian yang keempat, risiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Kemudian yang keempat adalah model prototyping. Berikut gambarnya. Proses pada model prototyping ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, user requirements. Pada tahap ini, developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang dibutuhkan berikutnya. Detail kebutuhan mungkin tidak dibicarakan pada tahap ini. Kemudian, develop prototype. Pada tahap ini dilakukan perancangan prototype sistem oleh developer
Perancangan sistem dilakukan secara cepat dan rancangan diusahakan mewakili semua aspek software yang telah diketahui. Kemudian revisi prototipe. Pada tahap ini dilakukan evaluasi prototipe sistem oleh klien. Apabila klien merasa prototipe sistem yang telah dikembangkan sesuai dengan keinginannya, maka prototipe tersebut dapat digunakan. Akan tetapi jika prototipe tersebut tidak sesuai, maka prototipe tersebut akan dilakukan revisi dan digunakan sebagai acuan dalam memperjelas kebutuhan software dan kemudian dikembangkan prototipe selanjutnya. Siklus ini, dalam hal ini develop, revisi, prototipe akan terus berlangsung hingga didapatkan prototipe sistem yang sesuai dengan kebutuhan klien atau user. Kemudian keunggulan dan kelemahan pada pengembangan software menggunakan metode prototyping ini adalah yang pertama Kemudian yang keempat, tahap implementasi. Pada tahap ini terjadi beberapa hal seperti yang pertama, evaluasi hardware, software, dan jasa. Kemudian modifikasi dan pengembangan software. Lalu dokumentasi yang merupakan mekanisme komunikasi utama selama proses pengembangan. Yang keempat, konversi data. Pada proses ini terjadi perbaikan dan penyaringan data yang tidak diinginkan dan konsolidasi data. Kemudian testing atau uji coba. Pada proses ini dilakukan uji coba dan debugging software. Kemudian training atau pelatihan sistem atau software yang telah terbentuk. Kemudian yang terakhir, konversi, yakni proses penggantian dari sistem lama ke sistem baru. Kemudian yang kelima adalah tahap pemeliharaan atau maintenance. Pada proses ini terjadi modifikasi software, perbaikan yang error atau umpan balik dari user terhadap software yang telah mereka gunakan. Keunggulan dan kelemahan daripada metode SDLC ini antara lain, yang pertama keunggulannya, proses pengembangan sangat terstruktur dan sistematik. Kemudian yang kedua, melalui definisi kebutuhan sehingga atau kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan dan sistem yang dihasilkan dapat dikurangi. Kemudian yang ketiga, menghasilkan petunjuk arah pengembangan yang jelas bagi manajemen. Kelemahan dari sistem metode SDLC ini antara lain, yang pertama, tidak adaptif terhadap perubahan yang dapat terjadi selama proses pengembangan, atau dalam hal ini kaku atau rigid. Kemudian yang kedua, melelahkan karena membutuhkan waktu pengembangan yang lama dan biaya yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti aliran sekuensial yang ditawarkan model ini. Iterasi atau pengulangan selalu terjadi dan menimbulkan masalah pada aplikasi yang dibentuk oleh model ini. Kemudian yang keempat, seringkali pada awalnya customer sulit menentukan semua kebutuhan secara eksplisit. Yang ketiga, Rapid Application Development atau RAD. Berikut gambarannya. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah metode pengembangan software yang diciptakan untuk menekan waktu yang dibutuhkan untuk mendesain serta mengimplementasikan sistem informasi sehingga dihasilkan siklus pengembangan yang sangat pendek, karena dipakai terutama pada aplikasi sistem konstruksi pendekatan RAD meliputi fase-fase di bawah ini. Yang pertama, business modeling, yaitu aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, informasi apa yang mengendalikan proses bisnis. Kemudian yang kedua, informasi apa yang dimunculkan.
siapa yang memunculkan, kemana informasi itu pergi, kemudian siapa yang memprosesnya. Kemudian yang kedua, data modeling. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Karakteristik disebut atribut yang masing-masing objek diidentifikasi dan hubungan antar objek-objek tersebut didefinisikan. Kemudian proses modeling. Aliran informasi didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali sebuah objek data. Kemudian yang keempat, application generation. RAT mengasumsikan pemakaian teknik generasi keempat. Selain menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga yang konvensional, RAT lebih banyak memproses kerja untuk memakai lagi komponen program yang ada pada saat memungkinkan atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Dalam hal ini bila perlu, pada semua kasus, alat-alat bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Kemudian yang kelima, testing dan turnover. Karena proses RAT menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Keunggulan dan kelemahan model RAT adalah yang pertama, keunggulan waktu pengembangan software yang lebih atau sangat singkat. Kemudian yang kedua, biaya yang relatifnya murah. Kemudian berikutnya adalah kelemahan dari model RAT ini adalah tidak cocok untuk proyek berskala besar. Kemudian yang kedua, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak penuh. Yang ketiga, sistem tidak bisa dimodularisasi, tidak cocok untuk model. Kemudian yang keempat, risiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Kemudian yang keempat adalah model prototyping. Berikut gambarnya. Proses pada model prototyping ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, user requirements. Pada tahap ini, developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang dibutuhkan berikutnya. Detail kebutuhan mungkin tidak dibicarakan pada tahap ini. Kemudian, develop prototype. Pada tahap ini dilakukan perancangan prototype sistem oleh developer. Perancangan sistem dilakukan secara cepat dan rancangan diusahakan mewakili semua aspek software yang telah diketahui. Kemudian revisi prototype. Pada tahap ini dilakukan evaluasi prototype sistem oleh klien. Apabila klien merasa prototype sistem yang telah dikembangkan sesuai dengan keinginannya, maka prototype tersebut dapat digunakan. Akan tetapi jika prototype tersebut tidak sesuai, maka prototype tersebut akan dilakukan revisi dan digunakan sebagai acuan dalam memperjelas kebutuhan software dan kemudian dikembangkan prototipe selanjutnya. Siklus ini, dalam hal ini develop, revisi, prototipe akan terus berlangsung hingga didapatkan prototipe sistem yang sesuai dengan kebutuhan klien atau user. Kemudian keunggulan dan kelemahan pada pengembangan software menggunakan metode prototyping ini adalah yang pertama, keunggulannya meningkatnya komunikasi antar user dan developer. Kemudian yang kedua, peningkatan peran aktif user di dalam proses pengembangan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi waktu. Yang keempat, implementasi sistem menjadi lebih mudah karena user turut berperan aktif di dalam proses pengembangan. Berikutnya, kelemahannya adalah kurangnya fitur keamanan dan kontrol pada prototype
akhir sistem. Kemudian yang kedua, sistem akan sulit terbentuk jika proses evaluasi pada siklus prototipe tidak mendapatkan titik temu. Kemudian yang ketiga, dapat menyebabkan dokumentasi akhir yang tidak lengkap. Yang keempat, developer lebih sulit mengendalikan ekspektasi user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Jakarkasih. Di sini saya ingin menjelaskan ruang lingkup. Pada pembahasan ini ada dua, yaitu ada perancangan ulang sistem pembelian barang dagang pada toko Mutiara dari manual ke komputerisasi. Yang kedua ada melakukan simulasi perancangan yang telah dibuat pada toko Mutiara berbasis web. Kemudian saya akan menjelaskan konsep dasar sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Pada permasalahan ini, penulis ingin menciptakan suatu sistem sehingga dapat memudahkan dan mengefisiensikan sistem pada toko Mutiara. Yang berikut konsep dasar. 1. Konsep dasar sistem. Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Dalam bidang sistem informasi, sistem diartikan sebagai sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Apabila suatu komponen tidak memberikan kontribusi terhadap sistem untuk mencapai tujuan, tentu saja komponen tersebut bukan bagian dari sebuah sistem. Yang kedua, konsep dasar program. Pembuatan tugas akhir ini tidak lepas dari teori-teori yang mendukung kemudahan dalam mempelajari serta merancang program aplikasi yang diharapkan dan dapat berfungsi sebagai maksimal atau secara maksimal. Kemudahan dalam menggunakan suatu program aplikasi bagi setiap pengguna akan sangat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Keuntungan lain dari suatu program aplikasi yang mudah digunakan akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pengguna pada saat menjalankan program aplikasi tersebut. Berikut ini merupakan teori pendukung yang memperkuat penulisan tugas akhir ini. Saya akan menjelaskan tentang peralatan pendukung. Yang pertama, DFD atau Data Flow Diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data pada suatu sistem atau menjelaskan proses kerja suatu sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Secara singkatnya, DFD adalah alat pemodelan untuk memodelkan alur kerja sistem. Yang kedua, activity diagram adalah diagram yang menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem saja. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor, use case dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case saja, tetapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Di dalam use case ini akan diketahui fungsi-fungsi apa saja yang berada pada sistem yang dibuat. Use case diagram juga merupakan inti fungsionalitas yang diekspresikan sebagai transaksi-transaksi yang terjadi antara aktor dan sistem.
ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Selanjutnya LRS atau Logical Record Structure adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan Forenski. Yang selanjutnya adalah kelas diagram, menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Untuk menggambarkan diagram sekuen, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case, beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Selanjutnya, user interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Antar muka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Yang terakhir adalah deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengerahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan proses yang terjadi pada suatu sistem perangkat lunak berbasis object-oriented yang akan dibangun. Yang berikutnya tinjauan perusahaan. Perusahaan yang akan diteliti adalah toko mutiara yang bergerak dalam bidang penjualan kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman. Kegiatan utama yang dilakukan toko mutiara adalah menjual makanan, minuman, dan kebutuhan untuk sehari-hari. Toko mutiara didirikan pada tanggal 17 Agustus 2006. Toko mutiara didirikan oleh Ibu Dian Anggraini, seorang akuntan lulusan Universitas Pasundan atau Unpas. Toko mutiara berlokasi di Jalan Utama 1 nomor 67, Pondok Karya Mutiara Residen Kaving 5, Tangerang Selatan. Toko mutiara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya yang akan sangat membantu masyarakat, khususnya sekitar toko mutiara, untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari mereka. Berikut struktur organisasi toko mutiara, ada pemilik, dan di bawahnya ada staf gudang, bagian keuangan, serta kasir. Di sini ada proses pengadaan makanan dan minuman di toko mutiara. Untuk memenuhi kebutuhan customer, para karyawan harus memiliki stok makanan dan minuman agar tidak kehabisan. Adapun proses pengadaan makanan dan minuman tersebut sebagai berikut. Pertama, proses pembuatan FPB, pembelian makanan dan minuman toko mutiara dimulai dari staf gudang mengecek stok makanan dan minuman. Apabila ditemukan persediaan makanan dan minuman menipis atau kosong, maka staf gudang membuat formulir permintaan barang atau FPB dan diberikan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan kemudian melakukan cross-check data yang diterima dari staf gudang dengan data yang dimiliki bagian keuangan. Jika data telah sesuai, maka bagian keuangan akan meneruskan FPB tersebut ke kasir untuk diberikan ke pemilik untuk di-ACC. Setelah FPB di-ACC oleh pemilik, FPB tersebut dikembalikan ke bagian keuangan melalui kasir. Yang kedua, proses pemesanan barang. Lalu bagian keuangan membuat purchase order atau PO. Setelah membuat PO, bagian keuangan memesan barang ke pemasok atau supplier. Selanjutnya, pemasok atau supplier mengecek stok barang sesuai dengan PO. Apabila barang sudah dipesan, PT Mutiara akan menerima konfirmasi dari supplier melalui via WhatsApp. Yang ketiga, ada proses penerimaan barang. Barang datang paling lama 2 hari setelah barang dipesan. Saat barang datang, supplier akan memberikan faktur 2 rangkap, yang satu putih, yang kedua merah. Kemudian staf gudang mengecek barang yang datang, lalu staf gudang menyerahkan faktur berwarna putih ke bagian keuangan, sedangkan faktur yang berwarna merah disimpan untuk dokumen staf gudang.
Ada proses pembayaran. Setelah menerima faktur putih dari staf gudang, bagian keuangan melakukan pengecekan kembali faktur yang diterima. Setelah faktur dicek, bagian keuangan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Jika pembayaran telah diterima oleh supplier, maka supplier mengirim kwitansi ke toko mutiara sebagai bukti pembayaran telah diterima. Proses laporan. Pembayaran dilakukan maksimal seminggu setelah barang diterima. Bagian keuangan melakukan pembayaran ke pemasok atau supplier. Setelah itu, bagian keuangan membuat laporan pembelian berdasarkan PO dan data faktur yang kemudian laporan tersebut diserahkan kepada pemilik atau owner. Berikut ini activity diagram dari proses pembuatan FPB berawal dari staf gudang, mengecek stok barang, dan membuat dan memberikan FBB-nya kepada bagian keuangan. Bagian keuangan lalu mengeceknya dan memberikannya kembali kepada bagian kasir dan memberikannya kepada pemilik. Lalu pemilik akan mengecek FPB. Setelah itu FPB di ACC dan diberikan kembali kepada kasir. Dan pada kasir meneruskannya kembali kepada bagian keuangan untuk pembuatan PO. Di sini ada activity diagram proses pemesanan barang berawal dari staf gudang membuat FPB, lalu memberikannya kepada bagian keuangan, dan bagian keuangan memesan barang kepada supplier, dan supplier menerima PO, lalu mengeceknya kembali, dan memberikan faktur 2 rangkap kepada bagian keuangan. Selanjutnya ke bagian keuangan menerima faktur dan mengkonfirmasi via WhatsApp. Selanjutnya ada activity diagram proses penerimaan barang. Berawal dari supplier menyerahkan barang dan memberikan faktur 2 rangkap kepada staf gudang. Staf gudang menerima barang dan menerima 2 faktur dan menyimpan faktur merah dan memberikan faktur putih ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima faktur putih. Selanjutnya activity diagram proses laporan. Diawali dengan bagian keuangan membuat laporan dan menyerahkan kepada owner, dan owner menerima laporan. Berikut dokumen masukan yang kami gunakan, yaitu faktur, form input barang, form permintaan barang, dan kwitansi pembayaran. Kemudian permasalahan pokok. Permasalahan di dalam suatu perusahaan atau instansi jelas ada dan nampak. Permasalahan yang dihadapi haruslah diselesaikan dengan cara-cara yang paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, seperti yang ada pada toko mutiara. Setelah melakukan wawancara dan observasi pada toko mutiara, penulis menyimpulkan ternyata terdapat masalah yang sering terjadi ketika toko mutiara tidak menerapkan sistem komputerisasi pada proses pembelian barang dagang. Berikut masalah yang sering terjadi ketika toko mutiara menerapkan sistem manual, yaitu: yang pertama, perhitungan data barang pada sistem manual memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, data tidak terupdate secara otomatis apabila ada barang masuk. Dalam hal ini, data akan dicek dan dihitung ulang untuk mengecek keakuratan data stok. Karena faktor inilah sehingga perlu adanya penerapan sistem komputerisasi pada proses pembelian barang dagang toko mutiara, di mana kelebihan penerapan sistem komputerisasi ini adalah apabila ada barang masuk, data barang akan diinput ke sistem, maka data yang berkaitan akan terupdate secara otomatis tanpa memerlukan waktu yang cukup lama. Yang berikut, analisa kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Analisa kebutuhan fungsional pada toko mutiara adalah sebagai berikut. Bagian gudang
A1. Melihat data barang. A2. Menginput FPB. Bagian keuangan. B1. Mengelola data barang. B2. Mengelola data karyawan. B3. Mengelola data supplier. B4. Menginput purchase order. Bagian kasir. C1. Melihat data barang. C2. Menginput transaksi penjualan. C3. Membuat laporan penjualan. Pemilik. D1. Mengelola data barang. D2. Mengelola data karyawan. D3. Mengelola data supplier. D4. Mengelola PO. D5. Mengelola FPB. D6. Mengelola laporan. Mereka pemecahan masalah. Setelah kami melakukan wawancara dan observasi, kelompok kami mencoba mempelajari masalah yang sedang dihadapi oleh Toko Mutiara. Adapun cara penyelesaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang aplikasi untuk memudahkan proses kinerja karyawan dalam melakukan proses pembelian barang dagang. Dan yang kedua adalah membuat rancangan database untuk dapat menyimpan semua dokumen-dokumen yang terjadi selama proses pembelian barang dagang. Nah, di sini ada use case diagram, ada bagian gudang melakukan login, mengecek stok barang, menginput formulir permintaan barang, dan ada bagian keuangan juga bisa melakukan login, cek stok barang, mengelola data barang, mengelola data karyawan, menginput PO atau purchase order, input bukti transaksi, dan laporan. Dan di sini juga ada pemilik juga bisa melakukan login, cek stok barang, mengelola data karyawan, input bukti transaksi, dan terakhir ada laporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang activity diagram usulan. Di sini kami mengusulkan rancangan sistem aktivitas sistem yang akan terjadi, yaitu yang pertama proses pembuatan FPB, bagian gudang, startnya di bagian gudang, terus mengecek stok barang, selanjutnya membuat FPB, terus selanjutnya memberikan FPB, menerima FPB si bagian keuangan, terus habis menerima mengecek FPB, terus memberikan FPB kepada pemilik atau owner. Owner akan mengecek FPB. Pada saat sudah mengecek FPB tersebut berpindah status jadi FPB ACC. Selanjutnya FPB ACC itu akan dikembalikan lagi kepada bagian keuangan, dan si bagian keuangan menerima FPB ACC-nya. Untuk activity diagram usulan pemesanan barang, pada saat bagian keuangan sudah menerima FPB ACC, bagian keuangan akan membuatkan PO. Nanti setelah membuat PO akan dipesan barangnya ke supplier. Supplier menerima pesanan berupa purchase order, terus si supplier mengecek pesanan. Setelah pesanan tersedia semua sudah lengkap, maka pesanan diproses oleh supplier. Selanjutnya activity diagram penerimaan barang. Di sini supplier setelah mengkonfirmasi bahwa pesanan telah lengkap, maka nanti supplier akan mengirimkan pesanan lengkap dengan faktur 2 lengkap. Selanjutnya faktur akan diberikan kepada bagian gudang. Bagian gudang akan mengecek apakah barang itu telah komplit atau tidak. Setelah dicek, nanti bagian gudang akan menerima faktur merah, sedangkan faktur putihnya akan diberikan ke bagian keuangan. Selanjutnya, activity diagram proses pembayaran. Di sini bagian keuangan telah menerima faktur putih dan akan dicek. Jika setelah dicek sesuai semuanya, si bagian keuangan akan melakukan pembayaran via transfer bank. Si bagian keuangan setelah dia mengirimkan pembayaran melalui bank transfer, bagian keuangan akan mengirimkan bukti transfer kepada supplier. Pada saat supplier menerimanya dan telah dicek bahwa pembayaran itu telah berhasil, maka supplier akan mengirimkan kwitansi sebagai bukti pembayaran telah diterima.
Yang terakhir adalah activity diagram usulan pembuatan laporan. Di sini bagian keuangan bertugas untuk membuat laporan tiap bulan, laporan pembelian segala macam. Nah, nanti pada saat sudah selesai, bagian keuangan akan memberikan kepada pemilik atau owner. Bagian keuangan membuat laporannya itu setiap bulan sekali, 1 bulan sekali. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pengertian normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan atau tidak ada pengulangan, fleksibel dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama, insert anomaly, yaitu situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Kemudian yang kedua, delete anomaly atau penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Kemudian yang ketiga, update anomaly, yaitu situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Berikut tahapan dalam normalisasi database. Yang pertama, bentuk unnormalisasi form atau UNF merupakan bentuk tidak normal berdasarkan data yang diperoleh dan masih mengandung kerangkapan data atau redundansi. Kemudian, first normal form atau 1NF. Dalam relational database tidak diperkenankan adanya repeating group karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, tahap unnormal akan menghasilkan bentuk normal tahap pertama atau 1NF yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normal pertama atau 1NF, suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record. Tiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti ganda, dan tidak ada satu set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda. Pada data tabel sebelumnya, data belum normal sehingga harus diubah ke dalam bentuk normal pertama dengan cara membuat baris berisi kolom jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Berikut contoh unnormal form dan 1NF. Di sebelah kiri bentuk unnormal form, di sebelah kanan bentuk 1NF. Pada unnormal form, atributnya masih memiliki redundansi atau pengulangan. Dalam ini masih ada kerangkapan data. Pada 1NF, atribut sudah tidak mengalami redundansi lagi atau pengulangan. Kemudian di sini atributnya sudah berada pada tabel yang tepat. Kemudian pada 1NF ini kita menentukan primary key dari masing-masing tabel. Nah, karena 1NF sudah terbentuk, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu membentuk normal kedua atau 2NF. Dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan adalah partial functional dependency kepada primary key karena dapat berdampak terjadi anomali. Oleh karena itu, tahap normalisasi pertama akan menghasilkan bentuk normal kedua atau 2NF yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normalisasi kedua atau 2NF yaitu suatu relasi memenuhi relasi kedua
jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key. Berikut perubahan 1NF ke 2NF. Nah, pada 2NF, atribut tersebut kita kelompokkan ke dalam masing-masing tabel, dan di sini menghasilkan 5 tabel, yaitu tabel karyawan, tabel FPB, tabel PO, tabel barang, tabel bukti transfer, kemudian tabel supplier. Setelah tabel itu dibentuk, kemudian kita menentukan foreign key. Di sini antara tabel karyawan dengan tabel FPB, foreign key-nya merupakan ID karyawan. Kemudian antara FPB dengan barang, foreign key-nya merupakan kode barang. Kemudian antara PO dengan karyawan, foreign key-nya merupakan ID karyawan juga. Kemudian antara karyawan dengan bukti transfer, foreign key-nya merupakan ID karyawan. Kemudian antara supplier dengan PO, foreign key-nya berupa ID supplier. Kemudian antara PO dengan barang, foreign key-nya merupakan kode barang. Kemudian sudah. Setelah 2NF ini terbentuk, karena masih belum benar, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu membentuk normal ketiga atau 3NF. Dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan adanya ketergantungan transitif atau transitive dependency karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu harus dilakukan normalisasi tahap ketiga atau 3NF yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normalisasi ketiga atau 3NF, suatu relasi memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak mempunyai transitif fungsional dependensi atau ketergantungan transitif kepada kunci utama atau primary key. Berikut perubahannya. Nah, pada tabel 3NF pada normal ketiga atau 3NF di mana pada tabel FPB dan PO memiliki ketergantungan transitif, yaitu pada atribut jumlah di sini bergantung pada FPB dan pada kode FPB dan kode barang. Karena hal tersebut, maka atribut jumlah ini dibentuklah tabel baru yang disebut detail FPB. Begitu pula pada tabel PO di mana atribut harga beli, jumlah beli, subtotal harga di sini bergantung pada nomor PO dan kode barang, sehingga atribut tersebut membentuk tabel baru disebut detail PO, berfungsi untuk menghilangkan ketergantungan transitif pada normal ketiga ini. Maka terbentuklah normal ketiga yang sudah dianggap benar. Biasanya pada proses normalisasi itu tahap ketiga sudah dianggap benar, maka tidak ada proses normalisasi lagi, maka hanya akan sampai ke proses 3NF. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Design atau ERD. ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Biasanya menggunakan yang pertama entitas,
Entity atau entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan persegi panjang. Kemudian atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Kemudian ada hubungan atau relasi, hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari entitas yang berbeda. Kemudian berikut IRD yang sudah terbentuk. Di sini yang disebut entitas adalah, misalnya di sini ada karyawan, ada bukti transfer, ada supplier, ada PO, ada detail PO, kemudian ada barang, ada detail FPB dan FPB. Kemudian di sini yang disebut atribut, misalnya pada entitas karyawan atributnya adalah ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan. Kemudian masing-masing entitas ini memiliki atribut primary key, yaitu pada tabel karyawan primary key-nya berupa ID karyawan, pada bukti transfer primary key-nya nomor ref transfer, kemudian pada supplier primary key-nya ID supplier, detail PO, kemudian ada PO berupa nomor PO, kemudian FPB yaitu kode FPB. Kemudian pada proses pembuatan IRD ini kita juga menentukan kardinalitas. Di sini antara karyawan dengan bukti transfer. Pada entitas karyawan kardinalitasnya 1, kemudian pada bukti transfer itu M atau many. Dalam hal ini kardinalitasnya yaitu one to many. Begitu pula dengan entitas yang lain, masing-masing kita tentukan kardinalitas dari masing-masing entitas. Kemudian saya akan melanjutkan pengertian LRS, yaitu logical structure record. Yaitu LRS yaitu logical record structure, yaitu representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key. Di sini ada 8 tabel, yaitu tabel bukti transfer, tabel karyawan, kemudian tabel FPB, tabel detail FPB, ada tabel barang, detail PO, PO, dan supplier. Kemudian di dalamnya masing-masing memiliki atribut. Di dalam atribut tersebut masing-masing juga ada primary key dan foreign key. Kemudian masing-masing tabel kita harus menentukan kardinalitasnya. Dan di sini masing-masing kardinalitas sudah terbentuk seperti yang ada pada tabel tersebut. File PO, fungsi untuk membuat purchase order, tipe file transaksi, media file harddisk, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, panjang recordnya 60 karakter, file key-nya nomor underscore PO, softwarenya MySQL. Elemen data ada nomor PO, tanggal PO, ID karyawan, ID supplier. Akronimnya nomor PO, tanggal PO, ID karyawan, ID supplier, tipenya char untuk nomor PO, date untuk tanggal, char untuk ID karyawan, char lagi untuk ID supplier. Size-nya 20, tanggal PO tidak ada, size untuk ID karyawan 20, size untuk ID suppliernya 20. Terangannya primary key. Spesifikasi file FPB. Nama file FPB, fungsi untuk membuat form permintaan barang, tipe file transaksi, media file harddisk, organisasi file indeks sequential, akses file random, panjang recordnya 80 karakter, file key-nya nomor underscore FPB, software MySQL.
Elemen datanya nomor FPB, ID karyawan, kode barang, jumlah. Akronimnya ada KD, FPB, akronimnya ada ID karyawan, ada KD barang, ada jumlah barang. Tipenya char, CC20, keterangannya primary key. Spesifikasi file karyawan, nama file karyawan, fungsi untuk memasukkan data karyawan, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sequential, akses file random, panjang recordnya 240 karakter, file key-nya ID underscore karyawan, software MySQL. Elemen datanya ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan, username, password, email, level, status. Akronimnya ada ID underscore karyawan, NM karyawan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan, username, password, email, level, status. Tipenya ada int, ada varchar, ada char. Nah, size-nya ini 10, 30, ada yang 50, 20. Kayak segitu. Keterangannya primary key. Spesifikasi file supplier. Nama file supplier, fungsi untuk memasukkan data supplier, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sequential, akses file random, panjang recordnya 140 karakter, file key-nya ID supplier, software MySQL. Elemen datanya ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier. Akronimnya ID underscore supplier, nama underscore supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier. Tipenya ada char dan varchar, size-nya 20 dan 50, keterangannya primary key. Ada spesifikasi file barang, nama file barang, fungsinya untuk memasukkan data barang, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sequential, akses file random, panjang record 140 karakter, file key-nya KD barang, software MySQL. Elemen data ada kode barang, nama barang, jumlah barang, jenis barang, harga jual, satuan barang. Akronimnya ada kode barang, nama barang, jumlah barang, jenis barang, harga jual, satuan barang. Tipenya ada varchar dan char, size-nya 20 dan 50, keterangannya primary key. Interface. Yang pertama, login. Login ini di sini ada username dan password. Username-nya semua admin bisa login ke sini, termasuk karyawan bisa login ke sini. Jadi username-nya dan password-nya menggunakan username perusahaan dan password-nya perusahaan. Di sini ada login. Kalau dia login, maka dia akan beralih ke halaman berikutnya, ke menu utama. Kalau dia exit, berarti dia tidak melanjutkan menginput data. Maka kalau pilih login, di sini menu utama ada data karyawan, input FPB, input purchase order, ada data barang, data supplier, laporan, dan logout. Di sini kalau dia di sini ada data karyawan. Kalau diklik data karyawan, maka di sini pertama ada input data karyawan. Ada karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan, username, password, email, level, status. Kalau dia simpan, berarti data yang tadi diinput akan disimpan ke sebuah database. Kalau batal, berarti dia tidak menyimpan data yang tadi diinput. Diklik simpan, maka akan ke halaman berikutnya data karyawan yang tadi sudah diinput. Data karyawan yang tadi sudah diinput akan muncul di sini. Di sini ada tambah. Kalau diklik tambah, maka yang akan muncul ke halaman berikut adalah tambah akun. Di sini ada tambah akun, ada ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan, username, password, email,
level, status. Di sini ada insert dan resert. Ada insert dan resert. Kalau dipilih insert, kalau pilih insert, data yang tadi di-input akan masuk ke database. Sedangkan aplikasinya itu menampilkan halaman daftar data. Yang ini halaman daftar data karyawannya. Setelah itu, kalau kita pilih resert, kalau pilih resert, maka tidak ada data yang ditambahkan ke database, aplikasi akan kembali ke halaman daftar. Setelah diklik insert, maka akan daftar karyawan. Di sini ada edit dan hapus. Kalau di sini ada edit dan hapus, berarti pilih edit, maka kita mengubah data yang tadi kita input, kita ubah sesuai baris, sesuai data yang kita pilih. Maka kita pilih edit. Kalau dipilih edit, di sini ada ubah data akun. Ada ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan, username, password, email, level, status. Setelah itu diupdate. Diklik update, maka akan berubah ke data sesuai baris yang kita pilih. Nah, sudah. Setelah itu sudah, maka kita akan di sini. Di sini ada input FPB. Input FPB di sini ada nomor FPB, ID karyawan, kode barang, jumlah, harga. Sini ada simpan sama batal. Kalau disimpan, maka data yang tadi diinput akan masuk ke daftar ini, daftar FPB. Daftar yang ini akan masuk ke daftar FPB. Kalau kita batal, data yang tadi diinput secara otomatis tidak disimpan. Maka sudah masuk ke daftar FPB, maka di sini klik exit. Setelah itu ada input purchase order. Ada nomor purchase order, tanggal purchase order, jumlah barang, harga beli, subtotal harga, dan total harga. Di sini dia sama seperti input FPB, ada simpan dan batal. Kalau simpan, maka data yang tadi diinput akan masuk ke daftar purchase order. Kalau batal, berarti data yang diinput tadi di sini secara otomatis tidak disimpan. Nah, kalau sudah disimpan berarti masuk ke sini. Setelah sudah masuk ke daftar, maka kita klik exit. Yang berikut input data barang. Di sini ada kode barang, nama barang, jumlah barang, jenis barang, harga jual, dan satuan barang. Di sini ada simpan dan batal. Kalau simpan, berarti data yang tadi kita input akan masuk di sini data barang. Kalau batal, berarti data yang tadi kita input secara otomatis tidak tersimpan. Kalau disimpan, maka di sini ada data barang. Sini sudah ada data barang. Kalau kita klik tambah, maka dia akan kembali ke maka kalau kita tambah, dia akan ke page berikut tambah akun. Di sini ada kode barang, nama barang, jumlah barang, jenis barang, harga jual, dan satuan barang. Kalau kita klik insert, maka data akan masuk ke database. Aplikasinya menampilkan halaman daftar. Dia sama seperti input data karyawan. Sama seperti input data karyawan. Kalau di sini resert, berarti tidak ada data yang ditambahkan ke database. Aplikasi kembali ke halaman daftar. Berarti dia kembali ke sini, halaman daftar ini, data barang ini. Setelah itu, klik insert, maka akan muncul daftar data barang. Di sini ada edit dan hapus. Kalau kita klik edit, maka di sini ada ubah data akun. Ada kode barang, nama barang, jumlah barang, jenis barang, harga jual, dan satuan barang. Kalau kita klik hapus,
data yang tadi sudah di input secara otomatis kita memilih data yang akan kita hapus sesuai data yang mana yang akan kita hapus. Nah, di sini kalau diedit maka di sini ada ubah data akun. Setelah itu setelah diubah kita klik update. Maka secara otomatis data akan tersimpan ke daftar data barang. Setelah itu ada input data supplier. Di sini ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier. Sini ada simpan, batal. Kalau diklik simpan, maka data akan disimpan di data supplier. Kalau klik batal, secara otomatis data yang tadi kita input tidak disimpan. Maka di sini klik simpan. Klik simpan, data yang diinput akan keluar di sini, data supplier. Di sini ada tambah. Kalau diklik tambah, maka di sini ada tambah akun. Ini ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier. Di sini ada insert dan restart. Kalau insert dia sama seperti data barang tadi, input data barang. Maka kalau pilih insert, data akan masuk ke database. Dan kalau restart tidak ada data yang ditambahkan ke database, maka aplikasinya akan kembali ke halaman daftar. Jadi di sini insert, klik insert, maka akan tidak masuk ke daftar data supplier ini. Di sini ada daftar supplier yang tadi sudah di input dan juga ditambahkan. Di bawah ini ada edit dan hapus. Kalau klik edit, maka sini ada ubah data akun, ada ID supplier, nama supplier, nomor telepon supplier. Kalau diklik hapus, maka kita memilih salah satu data yang diinput tadi untuk dihapus. Setelah itu, di sini ada ubah data akun sesuai sudah diinput, kita klik di sini update. Yang berikut ada input data laporan, ada kode akun, nama akun, jenis akun, saldo normal. Setelah diinput, sini ada lihat data. Lihat data maka akan keluar data laporan yang tadi sudah diinput. Setelah keluar data laporan, di sini kita pilih cetak. Ini ada cetak, setelah dicetak maka akan keluar laporan data master akun. Di sini ada kode akun, nama akun, jenis akun, dan saldo akun. Setelah selesai laporan data master akun, maka di sini exit. Dan selanjutnya adalah sequence diagram seperti yang ada di slide. Seperti itu gambarannya. Jadi kelas diagram ini merupakan kelas-kelas yang kelas yang ada dari sebuah sistem ya dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung dari kekuatan dasar dari hampir setiap metode UML. Jadi elemennya ada kelas, di dalam kelas ada atribut dan metode. Kemudian ada association seperti ini yang seperti sebuah garis ini menggambarkan relasi. Yang pertama ada kelas karyawannya. Kelas karyawan memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, nomor telepon karyawan, username, password, email, dan status dengan metode login, tambah, edit, view, update, hapus, return. Kemudian FPB. Kelas FPB dari karyawan memiliki association one to many ke kelas FPB. Bisa diakses oleh satu, kemudian banyak diterima oleh banyak. Atributnya kode FPB ID karyawan dengan metode tambah, view, dan cetak.
Kemudian masuk ke kelas FPB dengan association many to many. Atributnya jumlah, kode FPB, kode barang, metodenya tambah dan view. Setelah dari kalian membuat FPB, kemudian masuk ke barang. Di sini kelas barang, nama kelasnya ada kelas barang, atributnya kode barang, nama barang, jumlah barang, jenis barang, harga jual, dan satuan barang. Dengan metode tambah, edit, view, update, dan hapus. Kemudian setelah dari barang, kelas karyawan membuat masuk ke kelas PO, purchase order, dengan relasi one to many. Dengan atribut nomor PO, tanggal PO, total harga, term, ID karyawan, ID supplier. Dengan metode tambah, edit, view, dan cetak. Kemudian dari kelas PO masuk ke kelas supplier dengan relasi many to one. Dengan atribut ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier. Metodenya tambah, edit, view, update, dan hapus. Kemudian masuk dari supplier ke kelas bukti transfer dengan relasi one to many. Atributnya ada nomor transfer, tanggal transfer, jumlah transfer, keterangan, ID karyawan, ID supplier. Dengan metode tambah, edit, view, update, dan hapus. Kemudian terakhir masuk dari kelas bukti transfer, relasi many to one, masuk ke karyawan, kelas karyawan lagi. Jadi seperti itu kelas diagram. Selanjutnya yaitu implementasi bagian code generation. Ini codingan yang kita buat. Aplikasinya codingannya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Yang berikut ini ada testing. Testing ini adalah hasil running dari aplikasi yang kami buat. Di sini ada Toko Mutiara. Pertama itu ada input data supplier. Ini ada input data supplier, simpan data, lihat, maka di sini ada data supplier yang tadi sudah diinput. Ini ada tambah. Di sini juga ada edit dan hapus. Dan berikut input daftar data barang. Ada kode barang, nama barang, jumlah, jenis, harga jual, satuan barang. Di sini jenis barang ini ada pilih. Dan juga ada simpan, batal. Kalau simpan, maka yang tadi diinput itu akan dapat terdaftar di daftar barang. Sedangkan kalau batal, yang tadi diinput itu otomatis tidak tersimpan. Sini juga ada lihat data. Kalau lihat data, maka akan keluar di sini, di page satunya itu ada daftar barang. Sini juga ada tambah data dan edit, hapus. Berikut input data karyawan. Ini ada simpan, batal, dan lihat data. Yang ini, setelah lihat data, maka ada data karyawan, data yang sudah diinput tadi. Setelah itu ada tambah data, edit, dan hapus. Di sini ada FPB. FPB itu hanya ada simpan. Dia simpan, maka otomatis akan tersimpan di daftar yang sudah diinput tadi. Ada di input FPB. Ini ada input PO, dia sama juga seperti input FPB. Kalau dipilih ditambah, maka data ditambahkan, setelah itu klik OK. Kalau data dihapus, maka pilih salah satu data yang kita input tadi, maka data. Untuk spesifikasi hardware dan softwarenya,
Untuk hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi kami, prosesor minimal Intel Atom 1,5 GHz, 1 MB L2 chassis. Yang kedua, softwarenya itu yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi kami menggunakan sistem operasi minimal Windows 7, browser Mozilla Firefox, NetBeans IDE 8.1, SAM, dan PHPMyAdmin. Kesimpulannya yaitu kesimpulan yang dapat kami utarakan yaitu toko mutiara masih memiliki sistem pembelian barang yang masih tidak efisien, maka dari itu kami buat usulan sistem dalam makalah ini agar kiranya toko mutiara dapat melakukan pembelian barang dagang yang lebih efisien, mudah, serta nyaman. Saran, makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Kiranya kami sebagai penulis berharap agar para pembaca memberikan masukan, yaitu berupa kritik atau saran, agar kami dapat lebih baik lagi dalam menyusun, baik menyusun makalahnya ataupun menyusun sistemnya.